Selamat hari Minggu Jemaat sekalian. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Erik Edward Hetaria. Kita masuk dalam saat teduh untuk memulai ibadah ini. Jemaat, marilah kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sambil menghadap Tuhan, kita menyanyikan nyanyian jemaat, Kidung Jemaat 256, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kita satu di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kini marilah kita tabiskan ibadah pada hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 9b berbunyi, "Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus." Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu.
Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan perkenankanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini, ajarlah kami mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada
hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Kini kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Kita bersatu dalam doa. Kita memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, ya Kristus Maha Pengasuh, terangi, bimbing hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar ketika kami membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, kami dimampukan bukan hanya mengerti dan memahami, namun kami bisa menghayati akan makna firman ini dengan menerapkannya dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami peralaskan doa ini. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai hingga ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Paulus di Efesus. Beginilah bunyi firman Tuhan semesta alam. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpahkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang.
Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita tidak hanya mengenal mengenai hukum kasih atau the great commandment, tapi kita juga mengenal mengenai amanat yang agung, the great commission, untuk melakukan pekabaran Injil. Seperti halnya Tuhan Yesus perintahkan di dalam Injil Matius di pasal yang ke-28 ayat 19, 20, ketika Tuhan Yesus berkata di situ, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masalahnya catatan untuk kita adalah sudah belum kita jalankan tugas pekabaran Injil ini? Sudah belum kita wujudkan, tunaikan amanat agung ini? Kalau Bapak Ibu berkata, "Oh, kami belum bisa lakukan itu," ya seharusnya kita introspeksi diri. Mungkin ada yang belum tepat di dalam kita melaksanakan tugas panggilan. Kenapa? Karena kita mungkin mengandalkan diri kita pribadi. Kita tidak akan pernah mampu menunaikan tugas amanat yang agung ini dengan kemampuan kita, Bapak Ibu, untuk melakukan pekabaran Injil, berita keselamatan, bahwa di dalam Kristus Yesus ada keselamatan. Karena hanya Roh Kudus yang bisa mampukan kita laksanakan tugas itu. Saya kutip di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 di ayat yang ke-26 dan 27 tertulis, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang," maksudnya Tuhan Yesus utus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kita hanya mampu bersaksi tentang Tuhan Yesus kalau Roh Kudus ini ada dalam kehidupan kita. Dia akan membimbing kita. Bahkan kalau kita loncat di dalam Injil Yohanes pasal 16 dari ayat 4b, di situ pekerjaan penghibur, pekerjaan Roh Kudus, di ayat yang ke-14 ada tertulis, ya.
Injil Yohanes pasal 16 ayat 14. Ia, Roh Kudus, akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus yang mampukan kita menunaikan amanat agung itu. Roh Kudus yang mampukan kita untuk mempermuliakan Kristus Yesus. Roh Kudus juga yang mampukan Paulus untuk menunaikan tugas amanat agung itu. Bacaan kita bicara tentang dia sedang menyampaikan pekabaran Injil di Efesus. Coba kita perhatikan bacaan kita, Saudara. Di situ tertulis di ayat pertama, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Ketika dia ke Efesus, dia sudah menjumpai beberapa orang murid, gitu kan? Dan kalau kita mau tahu berapa orang murid itu, ya, kita lompat ke ayat yang ke-7. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Jadi di Efesus itu dia masuk sudah ada 12 orang murid. 12 orang pengikut Kristus Yesus. Kemudian ketika Paulus mulai berbicara dengan mereka, Paulus merasa ada yang janggal. Kenapa jumlah 12 murid ini mungkin tidak bertumbuh, tidak berkembang? Itu sebabnya kalau kita perhatikan di ayat yang kedua, Paulus bicara sama mereka. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Paulus tanya, kamu sudah terima Roh Kudus belum ketika kamu sudah jadi percaya pada Kristus Yesus menjadi pengikutnya? Akan tetapi mereka menjawab dia, 12 orang ini berkata, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Paulus tanya itu loh, kamu belum mengenal Roh Kudus lah, kamu dibaptis seperti apa gitu? Rupanya mereka hanya mengenal dan percaya kepada Mesias secara umum berdasarkan apa yang tertulis di dalam perjanjian lama, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Itu sebabnya dikatakan di situ mereka dibaptis dengan baptisan Yohanes, dibaptis dengan baptisan air. Baptisan air yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah baptisan lambang atau simbol pertobatan. Orang sadar akan dosanya, di situ dia dibaptis dengan air. Kan Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bicara mengenai pertobatan. Orang disadarkan akan dosanya ketika mereka bertobat, dibaptis dengan baptisan air. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, baptisan air menggambarkan mereka sudah bertobat dari kesalahan mereka. Tapi iman mereka belum bertumbuh, belum berkembang, bahkan belum berbuah. Kenapa belum berbuah? Mereka belum bisa mengabarkan Injil. Kenapa? Karena belum ada Roh Kudus di situ. Pembangunan jemaat memang dimulai dari pertobatan. Dan dari pertobatan di situ ada benih-benih kehidupan untuk hidup yang baru. Tetapi pertumbuhan itu mereka bisa berbuah hanya ketika kita punya relasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Relasi pribadi dengan Kristus Yesus. Dan relasi itu hanya bisa terjadi ketika Roh Kudus kuasai hati, pikiran kita. Bukan cuma 12 orang ini, 12 murid yang ada di Efesus. Apolos pun ketika dia pertama kali mengenal kekristenan juga hanya memahami berdasarkan baptisan air dari Yohanes Pembaptis. Coba kita lihat pasal sebelumnya. Di pasal yang ke-18 ayat 24 dan selanjutnya, di situ ada perikop yang berjudul Apolos di Efesus. Di ayat 24, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dengan teliti. Ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Dan kemudian dia mengerti, memahami. Jadi Apolos pun seperti itu. Aquila dan Priscilla yang kemudian mengajarkan kepada Apolos.
Dan di situ Roh Kudus bekerja dan mulai dia melakukan pekabaran Injil dengan jauh lebih bersemangat, bertumbuh, berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau mungkin sampai saat ini Bapak Ibu belum melaksanakan amanat agung, belum menunaikan amanat agung ini, belum berani menyampaikan pekabaran Injil, kita perlu introspeksi diri. Mungkin Roh Kudus belum bekerja. Itu sebabnya kalau kita kembali lihat bacaan kita di pasal 19 ayat yang keempat, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Mulai mereka berani bernubuat. Mulai mereka berani menyampaikan pekabaran Injil. Nah, ini jadi catatan untuk kita. Mungkin Roh Kudus belum kuasai hati pikiran kita. Mungkin kita hanya mengandalkan kemampuan kita pribadi. Mari tiap hari kita, tiap saat, start pagi hari, ketika kita berlutut memohon bimbingan Tuhan, minta Roh Kudus tuntun kita. Dan Roh Kudus kalau pimpin hati pikiran kita, itu akan kelihatan di dalam hidup kita. Orang akan lihat karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Hidup kita pasti akan hadir jadi pembawa damai. Dimanapun kita berada, orang akan merasakan damai sejahtera itu. Jadi kalau kita lihat orang, orang ini rajin sekali ke gereja, kesehariannya ke gereja, tapi di luar gedung gereja, orang tidak respect dengan tingkah laku dia, ya suka ke gereja, tapi di luar caci maki iya, bersinah iya, maling iya, pasang nomor judi iya, begitu. Menggambarkan bahwa orang ini ya hanya bertobat sementara gitu kan, tobatnya tobat. Ya bertobat hari-hari, hari Minggu tobat, lainnya hari di luar hari Minggu kumat gitu kan. Tergantung sejauh mana kita memiliki hubungan pribadi kita dengan Yesus Kristus, Roh Kudus. Itu sebenarnya Paulus baptis mereka kemudian dengan Roh Kudus. Dia bukannya baptis ulang, tapi istilahnya ditumpang tangan. Karena mereka sudah dibaptis dengan baptisan air. Di ayat yang ke-6 itu Paulus tumpang tangan, turun Roh Kudus. Di sini aja kita bisa lihat bahwa Paulus saja tidak melakukan baptis ulang, tidak ada baptis 2 kali, 3 kali. Sudah dibaptis airnya sudah. Bukan? Tumpang tangan Roh Kudus. Karena Yohanes pun bilang begitu. Kalau saya kutip di dalam Injil Matius ayat yang ketiga, ayat yang ke-11, Yohanes Pembaptis pun bilang, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Tuhan Yesus yang punya kuasa untuk membaptis dengan Roh Kudus itu. Paulus lihat mereka sudah dibaptis, ya sudah, dia hanya tumpang tangan dan minta Roh Kudus. Dan Roh Kudus mulai bekerja, berkarya, dan dari situlah jemaat mulai bertumbuh. Bertumbuh, berkembang di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dan itu memang membutuhkan hidup taat, disiplin rohani. Dan kita lihat bagaimana ketaatan kedisiplinan itu. Kita lihat Paulus lakukan ayat yang ke-8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Kenapa? Karena Roh Kudus. Oleh pemberitanya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena memang ada tertulis kan, istilahnya mereka tidak terpilih. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Dia pisah, dia ajar murid-muridnya belajar di ruang kuliah Tiranus. Tiranus seorang filosof. Dia punya tempat untuk mengajar tersendiri. Di situ Paulus pergunakan ruangan itu untuk mengajar murid-murid. Ayat yang ke-10, hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Nah, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa dan selanjutnya.
Kita lihat catatan di sini. Paulus menunaikan amanat agung itu, pekabaran Injil, dimanapun, kapanpun, bahkan di sini di Efesus ini sampai 2 tahun lamanya gitu kan. Dengan situasi apapun, walaupun ada orang yang tidak suka. Bahkan dikatakan di sini mengumpat jalan Tuhan, istilahnya mengejek, ya, istilahnya menghina atau mencaci maki tentang para pengikut Kristus Yesus. Tapi dimanapun, kapanpun, ketika ada kesempatan, walaupun ada tantangan seperti itu, kita harus tetap jalankan tugas pengabaran Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di tengah-tengah situasi kondisi pandemi pada saat ini, di mana mungkin sulit bagi kita. Jangankan kita bicara menunaikan amanat agung. Untuk hidup sehari-hari aja kita mungkin harus survive. Untuk makan hari ini, berpikir untuk esok apa yang kita makan. Kita sibuk dengan mencari sesuap nasi. Tetapi dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya Bapak Ibu, tetaplah kita mari kita upayakan untuk tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Dan itu hanya bisa terjadi sekali lagi hanya karena Roh Kudus dalam hati pikiran kita. Tempoh hari ada teman yang bersaksi ketika ada seorang numpang di mobil dia dari satu perjalanan dari tempat wilayah tempat dia bekerja sampai ke tempat kota terdekat itu, numpang, kemudian di tengah jalan orang itu bercerita dan menjelek-jelekkan pemahaman iman Kristen. Dan teman cuma ya senyum-senyum saja, oh iya ya. Ketika sudah sampai tempat tujuan, baru dia cerita, tapi saya sebetulnya orang Kristen. Wah, malu hati lah orang yang numpang ini kan. Tapi dia tetap tersenyum berkata, ya apapun pendapat Bapak ya, kami orang Kristen berusaha tetap untuk berikan yang terbaik. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kami seperti itu, tentang kasih, mengasihi siapa. Orang itu turun dengan muka masam katanya. Tapi itu tetap dia lakukan, mengasihi orang lain. Walaupun mungkin dapat tentangan dan sebagainya. Dan di situ di tengah-tengah situasi seperti itu, tetap dia sampaikan kesaksian itu. Dan yang lucu, uniknya dia sempat bicara sama Bapak itu, saya tetap akan doakan Bapak. Saya akan doakan Bapak supaya Bapak selalu dapat berkat, rezeki, sehat selalu ya Pak. Suatu hal yang unik, tapi itu yang harusnya kita lakukan. Diajak seperti apapun, tetap doakan. Dan tetap saksikan tentang Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Siapapun kita, dimanapun kita, situasi apapun pada saat ini, luangkan waktu bersaksi. Dan sekali lagi hanya bisa terjadi ketika Roh Kudus kuasai hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu.
Jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman Rasul. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk firman yang boleh kami baca, dengar, renungkan, yang mengingatkan kami jika mungkin selama ini kami belum bisa menunaikan amanat agung-Mu, menyampaikan berita Injil, berita sukacita bahwa ada keselamatan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia, bagi dunia ini. Mampukan kami di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah pergumulan kami, di situasi pandemik pada masa ini, seberat apapun masalah hidup ini, kami bisa meluangkan waktu, menyampaikan berita sukacita itu, menyampaikan Injil keselamatan itu, dimanapun kami berada, dimanapun kami berkarya. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang mampukan kami mewujudkannya, karena dalam kemampuan kami sebagai manusia, kami tidak akan mampu. Kami serahkan diri kami, keluarga besar Jemaat Penabur ini hanya ke dalam tangan kasih Bapa di sorga. Dan di dalam rangkaian doa syafaat ini Bapa, kami juga menyerahkan keberadaan kami, para presbiter, unit-unit misioner, baik itu pelayan pengurus pelkat, pengurus komisi, BPPJ, tim multimedia, pegawai kantor. Kami semua bisa berikan yang terbaik untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia. Terima kasih Tuhan setiap atas berkat-Mu, banyak anugerah-Mu dalam kehidupan kami, dan anugerah keselamatan kehidupan kekal abadi dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, itu tak ternilai. Kami juga mau serahkan rasa syukur dari umat-Mu, yang pada hari ini juga boleh Tuhan genapkan setahun lagi usianya. Untuk Ibu Agustina Mariana Luhana Pesi, Jequin Olivia Patipawai, Clivandra Marleon Samia Putih, atau saudara-saudara kami yang lainnya, yang sepekan ini usia mereka atau usia kehidupan bahtera rumah tangga juga boleh bertambah setahun lagi. Kiranya kami mau menyerahkan hari-hari dan tahun-tahun selanjutnya ke dalam perlindungan Tuhan, dan mampukan kami memberikan rasa syukur kami untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang hidup ini, dengan siap bersaksi tentang Kristus Yesus melalui setiap tutur kata dan perilaku kami. Sehingga seberat apapun pergumulan hidup ini Bapa, entah masalah pekerjaan, ekonomi, sakit penyakit, kami tetap selalu bisa bersyukur dan selalu menyampaikan berita sukacita ini. Namun kami mohon Tuhan berikan kami kekuatan ketika kami harus memikul salib penderitaan, pergumulan-pergumulan dalam hidup ini. Kami juga serahkan mereka sedang terbaring lemah dan sakit, untuk keberadaan Saudari Wahyu Ningsi, Ibu Maria Tetelepta, Ibu Caroline Luis Manuputi, Ibu Adeline Napitupulu, Ibu Hansina Manuhutu, Ibu Vicia Poceratu, Ibu Sutarti Runtuweni, Ibu Stevi Saleh, Saudari Dina Lumatahu, Ibu Hester Tangkudung, dan mereka yang lainnya pada saat ini butuh pemulihan dari kelemahan tubuh yang Tuhan perkenankan untuk mereka boleh alami. Tuhan, beri kami kekuatan, kesabaran, ketabahan di dalam memikulnya, dan tetap bersandar, memohon kemurahan hati Tuhan untuk kami boleh dipulihkan,
Karena kalau Tuhan berkenan mengulurkan tangan kasih, mujizat boleh jadi ada di dalam kepulihan kami. Dan kami hanya mohon itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami hanya bisa memohon dan kehendak Tuhan yang jadi. Dan ajar kami Tuhan agar di dalam hidup ini kami tidak hanya datang meminta, menuntut, mengeluh, tapi kami juga siap memberi diri kami untuk siap selalu menjadi Allah damai sejahtera-Mu dimanapun kami berada berkarya. Kami siap menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan Tuhan. Bahkan di negeri tercinta ini, kami semua anak-anak Tuhan bisa hadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kondisi pandemik pada saat ini. Dan kami bisa jadi teladan bagi para pemimpin untuk mereka juga belajar hidup takut akan Tuhan, hadapi pandemik ini dengan keseriusan dan berusaha hadirkan damai sejahtera untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan mereka, tenaga medis yang sedang berjibaku di garis terdepan, beri mereka kekuatan, kesabaran hadapi pandemi ini. Dan Tuhan bermurah hatilah agar kami juga bisa memperoleh vaksin untuk bisa menghadapi pandemik yang sedang berkecamuk pada saat ini. Dan negeri ini boleh pulih seperti sedia kala untuk kembali membangun negeri tercinta ini. Inilah doa permohonan dan rasa syukur kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dan peliharalah kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. PKK 8 Penabur ingin memuji Tuhan. Semoga pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Allah di tengah kita. Ya, tenangkan dan jerangkan dengan sukacita. Ia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Besar,
Allah di tengah kita. Besar, besar, Dia senangkan dan hilangkan dengan penuh cita. Dia mengasihi dan suka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar, besar. Besar. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Jemaat, marilah kita menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Mazmur 97 ayat 12 yang menyatakan, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa persembahan dapat diberikan dengan cara melalui rekening Majelis Jemaat GPIB Penabur yang tertera pada benih atau dapat diserahkan di kotak yang telah disediakan di depan pintu gereja pada hari Kamis hingga sampai Sabtu mulai pukul 08.00 sampai 12.00 WIB, dan khusus hari Minggu mulai pukul 08.00 WIB sampai 14.00 WIB, atau dapat diserahkan kepada majelis terdekat untuk dibantu dalam menyerahkan persembahan dan persepuluhan tersebut. Nyanyian jemaat Kidung Jemaat 289 bait 3 dan 6, Tuhan Pencipta Semesta. Jemaat, marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaah yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Marilah kita menjadi saksi baginya dimanapun kita berada. Pergilah dengan sejahtera, serta lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah-tengah masyarakat dan bangsa.
Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.